itu Dex udah suka ngelempar jokes garingnya dan ya Firzi masih biasa aja gitu kan. Ketika kemudian ketemu langsung yang ternyata kalau ketemu langsung beda ya, rasanya lebih ngeselin gitu. Berapa kali pernah sama Coach Justin juga kan? Pernah. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri di sini dan gua kedatangan seorang guest untuk episode Talk Podcast kali ini. Kalau buat kalian nih yang suka bola, terutama juga yang suka dengerin podcast, ini adalah salah satu podcaster di Box to Box Bola dan dia juga co-founder dari media bola yang namanya The Flanker. Rossi Vinza, apa kabar bro? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Sehat. Kita recording ini lagi Jakarta lagi hujan besar dan lagi ada Betul. banjir di mana-mana. Tadi jadi apa namanya, siang sebelum kan kita take podcastnya malam ya. Gue tadi tuh siang take podcast dulu sama box to box bola. Itu apa namanya, kan di Kuningan kan kantor take rekamannya buat box to box bola itu. Itu gue keluar dari rumah gue gitu, dari Mampang itu macet gitu, underpassnya penuh karena hujan deras gitu, dan Iya. ya it takes sedikit lebih lama gitu ya untuk sampai ke Kuningan, padahal Mampang sama Kuningan jaraknya cuma segitu, terlebih banyak lampu merah gitu. Bener, dan Kuningan kan masih berantakan ya jalannya ya karena masih belum kelar itu MRT-nya tuh, LRT-nya masih belum kelar. Dan di jalur lambatnya ada beberapa galian tadi gue lihat, jadi yang pengen lewat Kuningan take a note gitu ya. Kalau lo ke daerah situ mungkin jalannya bisa sedikit lebih cepat biar nggak kejebak macet dan telat. Iya. Tapi tuh sekarang salah satu jalan yang sedang gue hindari sih karena ya itu satu karena ganjil genap juga, yang kedua aduh rusuh banget jalanannya. Betul. Ya anyway, kita mau ngobrol sama Rossi, kita mau gali, kita pengen dengar cerita dia bagaimana awal mulanya dia demen sama bola, lalu sampai sekarang dia, ya gue bisa bilang lu salah satu podcaster bola yang inilah ya, yang punya nama lah sekarang di Indonesia. Orang tahu lu kalau ngomongin tentang podcaster bola. Nah, Ros, lu berarti awal mulai suka bola, tadi kan sebelum kita mulai recording kita sempat ngobrol ya, lu berarti memang pure demen bola itu karena sosok David Beckham. Gue sengaja nambahin David Beckham di sini nih. Tadi nggak ada soalnya. Itu tadi itu Batista kan, Casillas, Beckham. Iya, kalau pertama kali ngomongin bola sebenarnya sih gue sama kayak kebanyakan anak gitu ya. Kesukaan itu turun menurun dari bokap gitu, almarhum bokap gue. Dia suka nonton bola di rumah, akhirnya kan anak-anaknya pada ngeliat kan, ini apa sih, tontonan apa gitu, olahraga dan segala macam gitu. Gue ingat euforia Piala Dunia 94, Piala Dunia pertama gue, dan kayaknya itu pertama kalinya gue bersinggungan dengan sepak bola gitu, Piala Dunia 94 itu. Dan bokap gue itu nonton beberapa klub, ngikutin, salah satunya Ajax, keduanya Man United gitu kan. Tahun 94 itu kalau nggak salah Eredivisie disiarin tuh sama stasiun TV TPI gitu. Kita sekarang udah nggak ada TPI. Iya, TPI bener-bener 94 TPI. Ada di Eredivisie gitu. Bokap gua seneng apa, Ajax gitu ya. Walaupun klub kesukaan dia itu dan tim kesukaan dia itu cukup banyak. Dia suka Van Basten, dia suka Belanda, dan dia suka Man United tentu saja gitu. Dan dari situlah gue kemudian berkenalan gitu dengan apa yang namanya kecintaan terhadap sebuah klub gitu kan. Man United itu gue lupa musim pertamanya tuh yang gue tonton kapan, tapi tadi kayak tadi kita udah ngobrol-ngobrol sebelum ini, gue hook gitu, gue tertarik lihat Eric Cantona gitu kan, dengan kerah kerangkat gitu, dengan gayanya yang sengak gitu kan. Dan itu juga dibahas gimana sosoknya dia itu di SD gue gitu segala macam. Ya gue benar-benar tertarik gitu dengan Cantona gitu. Kayaknya ada sekitar 2,5 musim lah gue nonton Cantona itu, sampai kemudian dia pensiun di 96-97 gitu. Dia beneran supporter pertama gue yang gue kagumin banget. Sampai kemudian Cantona pensiun, nomor 7 itu turun ke David Beckham. Gitu. Jadi super ya, akhirnya gue sampai sekarang nggak punya, kalau lo tanya lu bintang favorit lo siapa sih gitu kan, pemain idola lo itu siapa gitu, gue nggak bisa jawab, gue nggak ada gitu. Tapi kalau gue ngelihat masa kecil gue dan gue yang masih kecil itu ditanya gitu ya, misalnya pemain idola lo siapa, gue bakal jawab David Beckham. Iya. David Beckham itu mungkin ya
kalau gue lihat adalah juga salah satu sosok yang sangat krusial untuk memperkenalkan Liga Inggris jadi lebih luas sih. Suka Iya nggak iya, suka, suka nggak benar-benar. suka ya? Benar-benar. Jadi sebenarnya gue banyak membaca gitu kan. Jadi kan Hmm. gue itu menonton Premier League ketika era itu udah sampai di tahap apa ya, 95 96 gitu kan, udah pertengahan gitu kan. Hmm. Dia kan pertama kali mulai 92 gitu. Nah, yang gue baca sebetulnya ada beberapa superstar awal gitu ya di Premier League. Salah satunya rekannya si Beckham, Ryan Giggs. Iya, Ryan Giggs. Ryan Giggs itu dianggap salah satu superstar pertamanya Premier League Hmm. gitu. Beberapa tulisan yang gue baca seperti itu, sampai kemudian Beckham membawa level itu ke sesuatu yang lebih tinggi lagi gitu, yang sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh Giggs gitu. Dan ada banyak sebenarnya cerita-cerita menarik yang gue baca gitu ya Hmm. soal Beckham. Hmm. Salah satu ceritanya itu yang gue dapat itu di kan Class of 90 itu kan dia kan, kelas Hmm. 92 itu kan Iya. angkatannya dia di Man United itu. Dan mereka punya dokumenter gitu, video dokumenter yang gue lupa yang ngedirect siapa, tapi itu banyak yang komentar di dalam situ. Salah satunya Danny Boyle, sutradara ternamanya Inggris, terus Hmm. sampai Tony Blair, mantan perdana menteri gitu. Nah, ceritanya Tony Blair itu yang paling gue inget gitu. Jadi kisahnya, jadi si Tony Blair itu katanya kunjungan kenegaraan gitu lah ke sebuah daerah yang cukup rural gitu ya, cukup Hmm. terpencil di Jepang, Hmm. dengan perbedaan bahasa yang signifikan. Hmm. Dan dia harus mendatangi sebuah sekolah gitu kan. Ini gimana caranya gue connect ke anak-anak ini gitu ya, Hmm. apalagi gue gak bisa bahasa Jepang kan segala macam gitu. Sampai kemudian dia menyebut, kalian tahu Beckham gitu. Terus semua orang, oh iya iya iya, Hmm. kami tahu Hmm. Beckham gitu kan. Ya itulah kemudian dia bilang, dari situlah kemudian koneksi itu terbangun gitu. Jadi bayangin sebuah kunjungan kenegaraan, Hmm. koneksinya itu terbangun lewat seorang supporter sepak bola Inggris gitu. Padahal itu di sebuah daerah terpencil di Jepang gitu. Itu ngasih Hmm. unjuk gimana dampak signifikannya Beckham itu untuk image-nya Inggris dan sepak bola Premier League sendiri gitu. Iya, setuju, setuju. Mungkin kalau kita sedikit bergeser ke basket, mungkin kalau dulu zamannya NBA, mungkin everyone know Michael Jordan ya. Kalau di bola pas lagi Ya, zaman itu ya, everyone know David Beckham kan. betul betul. Dan sebenarnya ada kemiripan antara dua orang itu menurut gue ya. Hmm. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama ikon dan sama-sama peka ngejaga brand mereka itu seperti apa gitu. Hmm. Jadi kan Beckham itu kan bukan cuma seorang atlet kan dia. Dia seorang orang yang tahu gimana cara ngejual dirinya gitu Itu kan. Bahkan sampai sekarang namanya tuh gua rasa image-nya tuh masih masih gede gitu. Value-nya dia sebagai sebuah sosok gitu ya, yang sekarang udah bukan atlet lagi, itu masih hmm. gede value-nya. Hmm. Jordan ketika zaman di NBA menurut gue juga begitu. Gue inget, gue kan mahasiswa marketing communication ya. Jadi Hmm. gue belajar soal branding, soal pemasaran dan segala macam. Gue inget ada gue lupa majalahnya apa gitu ya. Kecil gitulah majalahnya, Hmm. majalah marketing gitu. Dia bikin liputan khusus itu soal brandingnya Michael Jordan. Bayangin seorang atlet gitu dibahas di sebuah majalah marketing communication gitu. Hmm. Dan itu cerita semuanya segala macam soal gimana impact Jordan itu nggak cuma buat NBA tapi olahraga basket itu juga sendiri gitu. Hmm. Iya, kalau di luar itu memang atlet itu memang ini, apalagi kalau kita lihat Beckham dan Jordan itu satu, mereka memang skill ada, mereka juga champion, mereka memenangkan banyak Iya, iya. kejuaraan, tapi mereka juga tahu gimana cara menjual diri mereka supaya brandingnya tuh kuat banget. Betul, betul. Tapi kenapa ini nggak bisa diterapin di Indonesia ya? Menurut tuh kenapa ya? Sebenarnya satu aja, Hmm. menurut gua terlepas dari brand lo atau luaran lo kayak apa ya, lo Hmm. ngebangun brand lo kayak apa. Hmm. Pada akhirnya satu yang paling penting yang suka orang lupa ketika ngomongin brand, produknya mesti bagus dulu. Kalau branding lo semewah Hmm. apapun tapi produk Hmm. lo Hmm. jelek, Hmm. Hmm. ya udah gitu orang bakal ninggalin. Hmm. Itu juga atlet menurut gue. Kalau branding lo wah tapi main lo jelek, ya orang gimana mau suka gitu loh maksud gue. Jadi Iya. sebelum kita bicara branding ngejual diri, ngejual image Hmm. gitu ya, itu Hmm. yang paling penting ya pertama ya lo perform di lapangan dulu gitu. Hmm. Kalau lo perform di lapangan yang udah luar biasa, konsisten dan segala macam, gue rasa ngejual itu harusnya bisa jadi lebih mudah ya. Hmm. Walaupun mungkin daya tarik tiap atlet itu berbeda-beda gitu. Hmm. Hmm. Ya,
kalau di Indonesia kan paling badminton lah ya yang bisa kita bilang punya Badminton, prestasi ya. betul, Tapi bulu tangkis. tapi maksud gue gini loh, tetap aja di badminton itu ya setelah pensiun ya udah kita lihat lah legend-legendnya badminton kita setelah pensiun ya udah gitu loh. Hmm, Nggak semewah, nggak sewah sampai sekarang yang kalau kita bandingin ya mungkin bandingin terlalu jauh ya. Tapi let's say hmm, gini lah kayak kemarin Susi Susanti aja pernah dibikinin film biografinya kan. Tapi ya filmnya oke. ya udah gitu aja gitu loh. Hmm, hmm. Padahal she is a legend. Dia atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas kan. Tapi Hmm, ya hmm. udah gitu doang bro. Maksud gue kenapa nggak bisa sampai awet lama gitu? Tapi kalau kalau menurut gue ya, Hmm. terlepas mungkin secara gimmick marketing atau brandingnya tidak luar biasa gitu ya, Hmm. atlet-atlet bulu tangkis tuh udah mendapatkan tempat tersendiri di apa namanya, mata masyarakat, karena kita tahu Hmm. bulu tangkis itu legend gitu. Untuk bisa berhasil di bulu tangkis Indonesia lo harus eksepsional gitu. Karena Hmm. ya Hmm. kita bicara Indonesia di bulu tangkis itu kita bicara raksasa dunia gitu sebetulnya kan. Hmm. Makanya ketika lo berhasil di bulu tangkis Indonesia, lo udah otomatis diingat, walaupun mungkin secara branding atau secara nilai jual ke luar dari luar ranah arena arena bulu tangkis itu Hmm. nggak terlalu gede gitu. Cuman makanya gue tetap menaruh respect yang sangat-sangat gede gitu terhadap atlet-atlet bulu tangkis Indonesia gitu. Dan sebenarnya kalau lo mau apa namanya, mau gali lebih dalam gitu ya, Hmm. bulu tangkis itu punya pasar yang cukup niche gitu, yang cukup cukup apa, terfokus kalau menurut gue. Karena Hmm. gue kayak gue sering cerita ini, dan gue lupa apakah gue pernah cerita ini di podcast box bola apa enggak. Hmm. Tapi Hmm. Hmm. gue beberapa kali liputan sirkuit nasional ya. Sirkuit nasional itu turnamen di tiap-tiap kota gitu, dan yang ikut itu ini apa namanya, biasanya klub-klub, bukan kayak pelatnas, bukan atlet-atlet pelatnas. Hmm. Nah, sirkuit nasional itu gornya tuh pasti rame gitu. Yang nonton tuh pasti rame. Dan gue menyaksikan sendiri gimana tiap setelah sebuah pertandingan selesai gitu, atlet bulu tangkis turun terus dimintain tanda tangan sama anak-anak SMP sama anak-anak SMA gitu, dan mereka tahu itu siapa gitu, bukan sekedar asal nggak tanda tangan gitu. Dan kalau lo Hmm. zaman dulu, kalau misalkan lo lihat tuh forum-forum bulu tangkis itu rame pembahasan, ini pemain yang upcoming yang lagi mau muncul siapa. Terus Hmm. ketika dia nanti mungkin misalnya masuk ke atas, ya orang-orang itu udah tahu, oh gue udah ngikutin dia mungkin dari Sirnas gitu, kayak gitu loh. Jadi Hmm. marketnya itu sebenarnya cukup kuat untuk bulu tangkis gitu. Makanya tidak heran tiap kali Indonesia main gitu, let's say Hmm. di Istora gitu ya, Hmm. Hmm. dan euforianya lagi gede, itu Istora pasti penuh. Dan Istora kalau lagi penuh itu berisiknya, lo ukur pakai mesin pengukur desibel itu, Hmm. Istora itu lebih berisik dari mesin. Itu Hmm. Iya, iya, menang iya. banget Hmm. gitu. Hmm. Segitu itu puncaknya di Istora. Dan gue pernah menyaksikan yang level di bawahnya di Sirnas gitu ya, Hmm. itu juga sama ramenya. Dan gue kagum gitu ngelihat apa namanya, atlet bulu tangkis yang levelnya masih nasional gitu ya, Hmm. tanding dari kota ke kota gitu, dimintain tanda tangan di mix zone sama atlet anak-anak SMP, anak-anak SMA. Karena gue terakhir kali itu nonton kalau saya Sirnas Bali, gue lupa tahun berapa gitu. Hmm. Dan itu wow gitu menurut gue, uh, ini yang mungkin tidak terlalu terpantau gitu ya kalau ngomongin bulu tangkis tuh. Gue baru tahu loh yang kayak begini-begini loh. Itu gue juga nggak bakal tahu kalau gue Hmm. nggak liputan ke lapangan, gue ngeliat Hmm. sendiri Hmm. gitu. Sama sebenarnya kayak lo kalau IBL gitu ya, di Hmm. tiap-tiap kota tuh juga punya masanya sendiri gitu kalau keliling gitu zaman dulu. Iya, 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 IBL Jadi juga. sebenarnya mungkin apa ya, pinter-pinternya aja, kayak ini tuh udah punya market yang masing-masing, gimana cara ngelolanya gitu loh, Hmm. nge-brandingnya dan segala macam. Benar, 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 benar. Nah, balik lagi kalau kita ngomong tentang David Beckham ya. Beckham itu kan Hmm, boleh hmm. dibilang namanya naik tuh gara-gara gol dari tengah lapangannya dia ya. Itu namanya Ya, Wimbledon. jadi kenceng banget ya lawan Wimbledon. Yang Hmm, Neil Sullivan cuma bisa lompat dikit doang, udah bolanya masuk. betul, betul. Nah, tapi setelah itu kan dia naik, 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 naik. Lu merasa Hmm, juga nggak sih? Mungkin karena dia juga salah satu faktornya karena dia pacaran dan akhirnya married sama Victoria dari Spice hmm, Girl. Itu hmm, yang sebenarnya bikin nama dia tuh jadi lebih kenceng sih buat di banyak kalangan ya. hmm. Pertama sebenarnya Beckham tuh punya kombinasi menarik menurut gue. Mm-mm. Satu, dia skill punya, dua, tampangnya ganteng. Udah itu sebetulnya. Itu lo Mm-mm. nggak bisa deny itu. Good looks, terus Mm-mm. jago main bola, udah kelar semuanya itu menurut gue.
dua modal utama buat jadi superstar di atlet superstar gitu dia udah punya duluan gitu. Dan yang gue baca gitu kan, gue banyak dengar kesaksian teman-temannya juga gitu. Gue nonton dia di dokumenter itu, di dokumenter Class of 92 itu. Jadi Beckham itu sedari muda emang orangnya kayak tahu punya taste bagus gitu loh. Mobil pertamanya dia yang bonus dari menang, gue lupa menang turnamen apa gitu masih muda. Nah itu kan pemain-pemain mudanya pada dapat bonus mobil gitu kan. Honda. Cuma Beckham yang paying extra buat kursi dilapisin sama kulit asli. Gitu. Yang lainnya enggak gitu. Jadi Beckham dari muda tuh emang udah punya taste bagus gitu. Jadi dia pengen apa-apanya tuh serba kelas 1 dan segala macem, dan bakat jadi superstar itu udah ada gitu. Ketika dia kemudian macarin si Victoria Beckham gitu kan, Spice Girls waktu itu. Ya itu cuman semakin mempertebal identitas Beckham bahwa dia emang nyelet nih, atlet bagus yang nyelet gitu. Jadi tidak mengherankan, dan itu kemudian catapult dia gitu, yang semakin ngelempar dia ke ke level yang lebih tinggi gitu buat jadi seorang superstar. Menurut lu dengan dia pindah ke Real Madrid itu sebenarnya sebuah keputusan yang pas gak pas lagi zaman dia pindah tuh? Dia kan masih... Menurut gue pas karena satu, dia berkonflik dengan Sir Alex waktu itu kan, dan lo tahu ketika lo udah berkonflik sama Sir Alex dan sampai gontok-gontokan gitu, lo udah nggak punya tempat di Man United, nggak peduli siapapun lo gitu. Even Ruud van Nistelrooy gitu kan, goal getternya Man United paling utama gitu, ditepikan ke bangku cadangan ketika dia konflik sama Cristiano Ronaldo yang masih muda waktu itu. Beckham juga begitu gitu. Mungkin menurut gue cukup menyesali sebetulnya ketika Beckham cabut ke Real Madrid itu. Kan dia musim terakhir itu musim 2002-2003 kan. Iya. Itu musim itu Man United jadi juara Premier League. Musim 2003-2004 Ronaldo masuk karena Beckham dijual ke Real Madrid, dan untuk benar-benar holding posisi di pos kanan itu susah banget. Ya Ronaldo masih 18 tahun gitu, nggak bisa langsung lah feeling the shoes sepatunya Beckham itu. Nah, yang cukup gue sayangkan musim 2002-2023 itu 2002-2003 itu ada dua pemain yang menurut gue tampilnya impresif. Pertama Seba Veron, Juan Sebastian Veron. Yang kedua ya Beckham gitu. Tapi dua-duanya kemudian nggak lama gitu di Man United, terus kemudian dijual. Padahal itu musim itu merupakan musim terbaiknya Veron sama Beckham gitu. Gue penampil terbaiknya Man United menurut gue gitu. Dan karena itu kemudian gue menyayangkan. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah dia tepat pindah ke Real Madrid? Iya, ketika dia sudah tidak mendapatkan tempat dan dia menunjukkan bahwa dia tampil bagus di Man United pada 2002-2003 itu, ya tepat gitu. Apalagi tim yang dia tuju setelah Man United itu kan bukan tim biasa-biasa aja gitu. Ini fucking Real Madrid gitu. Lu banyak pemain bola silau sama Real Madrid, bahkan Kylian Mbappe sekalipun, dan gua rasa Pogba kalau misalkan Madrid datang ke top juga dia silau itu pasti gitu kan. Beckham yang punya nilai kebintangan dan dia paham gitu ya branding dirinya sebagai seorang bintang, ketika Madrid datang ke top gua rasa dia nggak bakal mikir dua kali juga gitu. Iya. Walaupun ini ya, gue ngeliat kayak tadi lu juga sempat bilang Ronaldo ngisi sisi kanannya MU waktu itu, ya beda banget lah. Ronaldo itu kan pas lagi umur 18, jangan lihat Ronaldo sekarang ya. Dulu itu gocek, shoot dari jauh, bolanya tuh selalu terbang entah kemana kan. Dan crossingnya juga masih buruk. Iya, crossingnya katro banget. Mungkin kalau bisa bandingin crossingnya mirip crossingnya Aaron Wan-Bissaka kali ya pas zaman itu. Benar. Kacau banget crossingnya. Beda banget lah bandingin. Tapi dulu kalau lu pengen lihat dia gocek-gocek keren pas zaman itu. Jago banget ya. Tricky dan gue cukup impress ya sama Ronaldo usia muda gitu kan, udah kelihatan lah dia bakal jadi bintang. 18 tahun tapi kayak PD-nya tuh gede banget. Jadi lu bayangin 18 tahun datang ke Premier League, liga yang lu nggak tahu apa-apa, dan lu belum punya cukup banyak jam terbang di kompetisi level senior gitu ya. Tiba-tiba masuk lapangan terus gocek-gocek orang gitu kan, kayak itu aja gitu. PD-nya gitu. Dan di akhir musim itu dia golin loh di Piala FA lawan Millwall. Iya, lawan Millwall. Benar. Dan yang gue ingat tuh ya pas lagi dia sempet dapet Man of the Match itu,
saking dia belum bisa bahasa Inggris sampai mesti ditemenin Gary Neville kan, Gary Neville yang buat bantu jawabin. Dia bahkan tidak mengerti confident itu maksudnya apa gitu, padahal kan percaya diri kan. Iya. Di wawancara itu gitu kan, confident dia bingung gitu kan. Masih polos banget kalau lihat sekarang lah ya, masa ini lihat dia bahasa yang dikuasain sama dia udah banyak ya, Itali, Spanyol, Portugal kan memang Portugis memang bahasanya dia ya, Inggris. Iya. Iya dulu tuh ini banget. Masih culun banget, masih jerawatan, giginya juga masih hancur. Benar. Rambut juga masih kriwil-kriwil. Ya, nah, lu ya, Ros, kan lu suka bola nih, Man United lah ya, tim favorit lu ya. Nah, lu akhirnya memutuskan untuk menjadi jurnalis olahraga. Itu gimana ceritanya? Lu kuliah memang udah pengen, gue abis ini gue jadi jurnalis olahraga lah, atau gimana sih? Sebenarnya gue cukup clear ketika kan orang kan kadang-kadang gue nggak tahu ke depannya mau ngapain gitu kan. Ya udah gue ikut masuk jurusan yang ada aja gitu tersedia. Gue waktu itu sebenarnya gue kan D3 dulu terus kemudian ekstensi gitu kan, itu di UI, gue di UI, dan jadi gue ngambilnya advertising, terus kemudian komunikasi gitu. Jadi sebenarnya gue udah niat terjunnya tuh ke marketing communication, jadi orang iklan, jadi orang agency. Gitu. Cuman kemudian abis itu di kuliah gue diajarkan macam-macam. Of course gitu, D3 kebanyakan praktek ya. Cuman kan di semester awal itu kan lo belajar dasar-dasar teori segala macam, mulai dari teori komunikasi, teori politik juga lo belajar gitu kan. Dari situ kemudian ketika base-nya udah kuat, base komunikasi dan itunya dan segala macamnya itu udah kuat, gue mulai belajar soal penulisan naskah gitu, dan itu belajar macam-macam, penulisan naskah iklan, dan gue mulai mencari juga penulisan naskah kalau misalkan buat buku, buat film, dan misalkan buat berita itu seperti apa ya. Tentu saja lo mesti belajar lebih dalam lagi kalau soal jurnalistik gitu. Dan pada akhirnya ketika gue lulus gitu ya, dan gue pertama kali kerja itu kan sambil lanjut S1, dan pertama kali, dan akhirnya gue lulus itu gue ditawarin gitu sama salah satu kenalan gue, sama sepupu gue. Jadi kantor pertama gue itu Detik, dan mereka lagi mencari seorang sports writer gitu. Sports writer itu berarti lo bukan nulis bola doang gitu, lo MotoGP, bulu tangkis, tinju, dan segala macam, F1, MotoGP lo paham juga. Nah, saudara gue itu bilang, lo kan cukup melek ya soal hal kayak gini-gini, dan lo bisa nulis gitu deh. Kayaknya lo coba ngelamar deh, dia bilang gitu. Akhirnya gue akhirnya setelah beberapa bulan ngelempar lamaran ke sana sini gitu ya, lulus D3, gue coba ngelempar ke Detik dan diminta ngirim contoh tulisan gitu segala macam. Tes psikotes dan segala macam, akhirnya udah diterima gitu. Dan akhirnya niat gue untuk menjadi pekerja advertising agency itu musnah dengan sendirinya ketika gue mulai asik tekunin jurnalistik gitu. Dan pertama-tama gue masuk gitu, 1 tahun pertama lah itu beneran gue di drill sama editor gue gitu. Dan dari situlah kemudian ternyata seru juga ya lo ngeliput gitu kan. Gue kan nggak langsung terjun bikin berita internasional ya, lo kan harus liputan gitu, diajarin gimana caranya nyari, mendekati narasumber, terus kemudian peka terhadap sekeliling dan segala macam itu di situ gitu. Ketika itu udah kokoh, gue baru kemudian diizinkan untuk nulis berita dari kantor gitu, sambil liputan juga sih. Tapi 1 tahun pertama itu yang akhirnya ngebentuk gue jadi jurnalis gitu. Gue belajar banyak, udah benar-benar di drill gitu. Lu agak mirip-mirip Firsi ya? Iya. Firzi kan hubungan internasional dia kan. Iya, dia malah lebih nggak nyambung. Keluarga HI juga. Iya, malah dia sebenarnya lebih nggak nyambung dibandingin lu sih sebenarnya kalau dibilang. Tapi emang gitu, banyak, dan setahu gue nggak tahu, tapi lo bisa tanya Firzi gitu ya. Gue angkatan kerjanya kan sama ya. Gue masuk akhir 2007, dia 2008 kalau nggak salah kan. Angkatan kami kan masuk media tuh sebetulnya sama. Dan teman-teman gue, teman-teman Firzi gitu, Firzi di bola itu suka liputan bareng gitu loh. Dan gue tahu gitu teman-temannya Firzi itu banyak yang lulusan kriminologi atau mana gitu. Iya. gitu loh maksud gue. Jadi emang sebenarnya bagus kalau misalkan lo kuliah jurnalistik gitu ya. Berarti kan lo punya bekal yang lebih lebih dalam gitu ya. Sebelum akhirnya terjun ke media, walaupun jelas apa yang lo hadapi di kuliah dan apa yang lo hadapi di dunia kerja itu bisa sangat-sangat beda gitu. Cuman balik lagi,
bukan jurnalisme itu bukan sesuatu yang nggak bisa dipelajari gitu loh maksud gue gitu. Bahkan ya kalau di bola yang gue tahu di zamannya Firzi itu kan lo nggak mudah dapat inisial kan, nama lo tertera di apa namanya di bagian bawah di bawah berita itu kan tidak mudah, lo kan harus dididik sebagai calon wartawan dulu gitu. Nah, setahun jadi calon wartawan itu bener-bener di drill. Sama kayak di gue gitu juga. Status gue masih kontributor. Selama gue jadi kontributor, lu di drill dulu tuh. Gimana caranya nyari berita, gimana caranya nulis kayak gitu-gitu. Nah, lu berarti selama di Detik liputan pernah ke event-event luar gak? Luar negeri, internasional gitu? Oh, pernah. Gue tidak pernah ke event internasional gede gitu ya, kayak Piala Dunia atau Piala Eropa tuh gue belum pernah gitu ya. Tapi kalau ngomongin event internasional gitu, keluar negeri pernah. F1, Formula One beberapa kali pernah. MotoGP gue ke Asen pernah. Sepak bola Premier League pernah. Tinju nemenin Daud Yordan tarung di Australia juga pernah. Ya gitulah. Jadi alhamdulillah gue dapet cukup banyak kesempatan gitu liputan. Mungkin keluar negerinya bonus ya, tapi kalau gue ngeliat ke belakang sekarang kayak iya gue dapat pengalaman, dapat banyak cerita sih, dapat ketemu oh di situasi negara orang tuh kayak begini, oh kotanya seperti itu gitu loh. Jadi gue dapat sesuatu yang menarik gitu sepanjang pengalaman gue. Banyak orang yang ngomong begini, oh jadi wartawan, misalnya wartawan bola atau wartawan olahraga enak ya, bisa ngeliput ke luar negeri, bisa nonton Liga Inggris segala macam. Betul. Menurut lu bener gak itu enak? Enak serius. Enak, tapi tentu saja untuk mendapatkan kesempatan itu agak susah ya, tergantung editor lo sebenarnya. Editor lo ngelihat ini siapa yang cocok yang jalan, itu udah pasti kayak begitu. Apa namanya, dia bakal ngeliat ada liputan ini kira-kira siapa yang cocok yang jalan, atau emang nunggu giliran aja gitu. Sebenarnya nggak harus ke luar negeri juga. Lu liputan nasional tuh juga seru menurut gue sebelum liputan luar negeri ya liputan nasional dulu. Gue ke Malang, liputan IBL kayak tadi, kemudian Sirnas gitu kan, liputan di Bali dan beberapa kota. Terus gue pernah juga liputan kejuaraan junior juga beberapa gitu ya, yang guide sponsor sebetulnya. Terus kemudian rally nasional gue juga pernah liputan, pertama di Kalimantan, dan itu ngerasain gimana caranya dalam satu kota tuh di balik papan kalau nggak salah. Itu sampai dari satu tempat ke tempat lain itu gue harus naik ferry gitu. Ya menarik banget gitu kan sebetulnya. Lu nggak harus keluar negeri untuk menemukan sesuatu yang menarik sebetulnya gitu. Kemanapun lo pergi, kalau lo peka gitu lihat sekeliling lo kiri kanan, sebenarnya lo bisa menemukan sesuatu yang menarik gitu. Walaupun mungkin jam kerjanya dikejar-kejar deadline-nya itu nggak tentu, tapi lu tetap enjoy gitu untuk ngejalanin. Iya, jelas. Ada perbedaan, gue kan online kan, beda sama Firzi yang cetak gitu kan, yang cetak dulu gitu ya. Gue sering banget gitu ya liputan di GBK, tanding malam, udah mau jam 12-an mungkin udah tenggat buat kirim tulisan buat naik cetak gitu ya ke mesin print gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin ntar ya anak-anak koran bisa, tapi gue bisa ngeliat sendiri gimana mereka deg-degan gitu kalau udah tanding malam, konvers belum mulai, aduh gue harus ngirim tulisan nih ke kantor dan segala macam gitu. Sementara kalau media online kan sebenarnya tenggatnya tuh lebih nyekek lagi gitu. Zaman gue tuh beneran ketika misalnya gue bikin laporan pertandingan gitu ya. Ketika pertandingan selesai, gue udah harus ngirim ke kantor buat diedit dan buat dinaikkan gitu. Itu lebih nyekek lagi. Dan sebetulnya kayak karena Detik itu kan dia kan ini ya berita cepat gitu ya. Ketika gue ada di lapangan, ketika ada sebuah event selesai, gue udah harus ngirim berita gitu. Jadi sebelum gue turun ke sebuah event gitu ya, minimal gue harus riset dulu ini soal apa sih isunya gitu, kira-kira siapa yang bakal datang dan segala macem gitu. Jadi dari situ tuh gue udah dapet bayangan gue bakal nulis apa, angle-nya gimana, atau apa yang bakal gue tanyain ketika konvers misalnya kayak seperti itu. Jadi dengan kayak gitu gue bisa menghemat waktu untuk menulis gitu. Jadi nggak begitu semuanya kalau gue bingung gue nulis apa ya, nggak gitu juga gitu. Jadi peliputan di lapangan itu bahkan sudah dimulai dari rumah gitu. Mungkin bahkan sehari sebelum liputan, karena setahu gue ya di media online, di desk apapun gitu ya, ada banyak editor kok yang sudah mencanangkan besok lo liputan kesini ya, besok lo liputan kesini gitu buat reporternya, dan dari situ sebenarnya udah pada bisa nyiapin tuh riset-riset dikit apa yang bakal mereka hadapin atau isunya seperti apa gitu. Walaupun banyak juga reporter yang misalnya emang stay gitu di, let's say wartawan politik stay di KPK gitu dan segala macam, wartawan kriminologi stay di Polres dan di Polda gitu ya, dan mungkin kalau wartawan olahraga ya stay-nya di Kemenpora atau di kantor PSSI gitu. Itu udah
udah ngejagain, dan biasanya editor udah ngecanangin ya kita bakal ngejar isu ini gitu. Jadi dari situ kan sebenarnya udah bisa riset duluan gitu sebelum jalan turun ke lapangan buat nyari berita gitu. Ya, jadi memang sebenarnya persiapan, preparation, riset itu emang penting lah ya. Iya. Dan menurut gue itu sesuatu yang harusnya udah jadi sealami bernafas gitu ya kalau buat wartawan gitu kan. Wartawan itu kan nulis ya, outputnya nulis gitu kan. Bahkan ketika mungkin wartawan sekarang banyak media gitu sekarang punya channel YouTube gitu kan. Outputnya itu kan video, tapi kan video kan basicnya tiga naskah kan. Lo harus menulis naskah gitu. Nah, gimana cerita lo bisa menulis kalau lo tidak membaca gitu? Karena kan membaca kan kayak membuat lo punya database yang penuh gitu di kepala lo gitu ya. Jadi lo bisa menulis gitu. Dan karena membaca itu harusnya jadi sebuah kebiasaan gitu ya. Sebelum lo menulis, jadi riset dan ngecek sebelum lo turun itu tuh harusnya emang udah alami aja gitu. Benar. Ya sama juga kalau kita lagi nge-podcast, kalau mau bahas sesuatu topik atau kayak gue gini, ngundang orang yang mau nggak mau harus riset dulu. Gue juga sebelum ini gue riset dulu. Kalau kata gue bingung mau ngomong apa sama lu lagi nih. Setelah ini. Iya, benar sih. Gue setuju banget. Riset itu penting banget. Kalau istilahnya apa, do your rapport ya, rapport ada istilah namanya rapport kan sebenarnya kan, mengenal lebih dalam, nanti kita mau ice breakingnya gimana, iya. Nah lu berarti di Detik berapa lama sih nih? Lama banget gue 2007 sampai 2016 berapa? 9 tahun. 9 tahun berarti di Detik. Berarti lu mengalami waktu itu di masa Detik tuh artikelnya masih enak berisi, iklannya masih dikit sampai yang iklannya tahu tuh udah tiap kali mau lu scroll tuh iklannya banyak banget. Sampai lu kadang gimana artikelnya kok iklannya nutupin artikelnya. Berarti lu ngalamin itu dong. Ya, itu yang soal artikel gue no comment ya. Itu kebijakan Detik ya. Tapi kalau menurut gue ada sesuatu yang dijaga gitu ya di tim gue di Detik Sport, dan gue rasa masih begitu sampai sekarang gitu. Itu adalah gimana lo menulis dengan baik dan benar itu dulu gitu. Sebuah berita yang bagus, sebuah bahan berita yang bagus itu tidak akan menjadi apa-apa kalau lo menyampaikannya dengan sembarangan gitu loh maksud gue. Dan gue rasa gue ngeliat baca berita Detik Sport sampai saat ini itu masih relatif rapi gitu ya. Jadi kultur itu masih sangat-sangat dijaga gitu. Dan gue tahu banyak tim Detik Sport saat ini itu teman-teman gue ketika gue baru masuk juga gitu. Jadi ada sesuatu yang dijaga gitu. Gue ngelihat bahwa kan kebanyakan gini, ketika lo mentang-mentang lo berita pendek gitu ya, lo nulis maunya gitu. Yang penting naik, yang penting jadi gitu kan. Padahal kan sebuah berita itu kan harus enak dibaca gitu kan. Minimal rapi lah gitu. Lo nggak harus berpuitis-puitis tapi kan yang penting rapi gitu kan. Nah itu menurut gue masih cukup dijaga lah, masih relatif rapi gitu. Karena gue lihat juga ada beberapa media ya yang sering gue lihat modelnya tuh begini bro. Satu topik nih, misalnya headline-nya apa, itu bisa dipecah sampai 10 loh. Tapi ngomonginnya itu dipecah paling cuman di kalimat awalnya doang, digonta-ganti dikit atau di tengah digonta-ganti dikit. Tapi kalau lu kumpulin itu 10 artikel ya, lu baca ulang 10 artikel itu isinya sama sebenarnya. Tapi sebenarnya gue tidak bisa langsung menyalahkan media atau wartawannya juga ya. Gue merasa bahwa ketika ngomongin media online di sini gitu dengan sistem yang tadi lo bicarakan, lo harus melihat gimana cara mereka menjaga supaya medianya ini tetap hidup. Jadi kita bicara duit, bicara bisnis gitu kan. Dan sayangnya ketika lo bicara duit, bicara bisnis, model bisnis media online itu kan masih iklan ya. Orang iklan masih ngeliat views dan segala macam, gimana caranya mencari klik gitu. Itulah yang kemudian membuat mereka terpaksa jadi seperti itu juga gitu. Tentu saja orang-orang pembaca bakal bilang gitu bahwa iya satu-satunya cara ya lo harus tetap gimana caranya menyajikan berita yang enak gitu ya, berita yang berimbang, berita yang enak dibaca, jangan sekedar nyari klik doang dan segala macam. Cuman cara untuk keluar dari lingkaran setan itu emang nggak mudah menurut gua gitu aja. Kita harus memperbaiki seluruh ekosistemnya gitu. Gimana cara media mencari duit itu harus diperbaiki juga gitu. Ketika media udah mulai mulai membuat sebuah berita yang bagus, tapi kemudian
pembaca di luar sana masih banyak yang seneng nyari sesuatu yang dalam tanda kutip sampah gitu kan. Itu sama aja bohong gitu. Jadi semuanya harus saling mendukung gitu. Medianya harus menyajikan berita yang bagus dan pembacanya juga harus mulai dewasa gitu. Tapi kan mendewasakan pembaca itu kan bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam satu malam gitu. Butuh proses panjang gitu. Nah, dalam proses panjang itu media kan juga harus berpikir gimana caranya gue hidup dan segala macam gitu. Dan kemudian jadi terjadilah yang kayak lo bilang tadi itu, bahwa kok sampai berklik-klik panjang. Gue juga tidak setuju dengan praktek seperti itu ya. Cuman gue memahami juga kenapa itu terjadi. Itu gue tidak bisa langsung blaming medianya atau wartawannya atau editornya dan segala macam. Gue harus melihat itu dari sebuah sudut pandang yang lebih luas gitu. Dan ketika lo melihat sebuah sudut pandang yang lebih luas, ya lo melihat ada sebuah kesalahan di dalam sistem gitu. Seperti banyak hal yang fuck up gitu ya di hidup ini. Di dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya, ada hal-hal yang ngaco dan ada kan lo sebenarnya tidak bisa cuma menunjuk hidung 1-2 orang doang gitu. Jangan-jangan emang ini semuanya kacau karena emang sistemnya tuh nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi semuanya serba serabutan kayak gitu maksudnya. Iya. Ketika orang banyak sepakat suatu hal ini adalah sebuah hal yang biasa dan akhirnya dilakukan oleh banyak orang, akhirnya ya jadi sebuah hal yang wajar ya. Gitu. Gue sih tetap setuju bahwa yang namanya media itu harus menjalankan tugas utamanya gitu ya, menyajikan sebuah informasi gitu kan, sebuah informasi, sebuah fakta gitu kan. Walaupun di dalam dunia jurnalistik sendiri lo tahu bahwa ada yang namanya juga opinionated artikel, ada yang namanya kolom dan segala macam gitu kan. Tapi kalau produk utama lo adalah berita, menurut gue kan ya lo pasti menyajikan informasi dan fakta gitu. Nah, informasi dan fakta itu menurut gue juga harus disajikan dengan enak. Itulah mengapa kemudian ketika dulu kita membaca tabloid bola kita suka gitu kan. Simple, bersih, rapi dan segala macam. Informasinya juga kita dapat. Ketika waktu itu belum ada internet dan segala macam, informasi kita soal berita sepak bola dan olahraga ya disajikan dengan enak oleh tabloid bola gitu. Itu yang menurut gue perlu dikedepankan juga oleh media di Indonesia gitu. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Mungkin sekarang orang kalau baca media online terlalu panjang mungkin capek gitu ya, apalagi hard news gitu ya. Gue tuh selalu berpendapat bahwa berita yang bagus itu tidak tergantung dari panjang pendeknya ini ya. Berita atau artikel yang bagus itu tidak tergantung dari panjang pendeknya. Lo bisa bikin berita hard news pendek 7-8 alinea cukup berisi kan, gampang aja gitu sebetulnya. Misalkan gue sering bilang gini. Misalkan ada berita Harry Maguire cedera. Terus absen berapa pekan, ya kuatnya udah jelas gitu, Harry Maguire cedera dan absen beberapa pekan gitu. Itu lu bisa tulis dalam 2-3 alinea pertama. Sisa 3-4 alinea berikutnya mungkin lu bisa ngebahas soal impact yang diakibatkan oleh kejadian ini gitu. Maguire cedera, penggantinya siapa gitu. Oke, penggantinya si A gitu misalkan. Si A ini cukup kompeten nggak menggantikan dia? Oh, kompeten. Alasannya apa kompeten? Terus masuk ke statistik dan segala macam. Itu kan jadi sebuah berita yang padat tapi insightful gitu. Ada informasinya gitu kan. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan gitu. Itu bisa dipelajari oleh wartawan manapun menurut gue gitu. Karena toh dulu gue ketika sebelum ngebahas soal statistik, data, taktik dan segala macam, gue juga pertama-tama bahas hard news gitu. Kemudian gue belajar nulis taktik tuh begini, membaca statistik tuh begini gitu. Semua bisa dipelajarin gitu sebetulnya. Dan ketika lo semakin terasa, lo bisa bikin berita yang kayak gitu semakin cepat gitu. Lo tahu kemana harus mencari data, mencari statistik dan segala macam gitu. Itu kan cuman perkara mengasah diri aja. Jadi menurut gue berita pendek 7-8 alinea itu bisa disajikan dengan sangat-sangat bernas gitu. Bernas, mungkin berisi lah ya. Penuh insight, penuh insight gitu ya. Jadi orang mungkin tidak antipati ketika ngeliat berita pendek doang gitu. Tak dulu, lu lihat berita pendeknya, lu baca dulu. Ada isinya apa enggak? Oh, ada isinya gitu. Lama-lama ketika semua berita pendek seperti itu, orang akan terbiasa dengan kita berita bagusnya yang seperti ini ya. Ketika orang-orang udah terbiasa gitu ya, berita-berita bagus disajikan dengan gampang dan mudah gitu ya. Itu kan terbentuk sebuah habit, sebuah kebiasaan bahwa masyarakat punya kesenangan membaca berita bagus. Dari situ kan ekosistem lama-lama berubah. Kemudian media berlomba-lomba bikin berita yang bagus itu juga gitu, menyajikan sebuah informasi yang diinginkan orang-orang karena orang-orang juga sudah menginginkan berita bagus gitu, istilahnya seperti itu. Jadi ketersalingan gitu, medianya menyajikan berita bagus, orang-orangnya juga belajar gimana belajar soal bahwa berita bagus itu seperti ini gitu. Mereka kemudian terbiasa dan terbentuk habit gitu. Itu menurut gue ya, itu
bakal jadi sebuah proses yang amat panjang gitu. Tapi ya mau nggak mau harus dimulai gitu, dan dimulai gimana ya, semua orang harus mau memulai itu gitu. Ya mungkin ini agak terlalu naif gitu ya, agak terlalu utopis, tapi menurut gue itu sesuatu yang harus dimulai sih. Gitu. Betul sih. Ini juga salah satu keresahan gue juga ya kalau kita ngomong tentang konten-konten yang ada di Indonesia ya, kita ngomong di YouTube atau mungkin di televisi atau mungkin di berbagai macam platform ya. Kan kita itu memang ya memang nggak bisa dipungkiri ya, masyarakatnya juga marketnya juga masih lebih suka topik yang enteng-enteng, yang bercanda-bercanda, yang kadang-kadang lebih receh atau mungkin kadang-kadang Betul. kasar gitu kan. Tapi kalau ngikutin begitu terus ya bener kata lu sih bro, gak akan ada habisnya. Justru kalau dari Iya. supply-nya nggak memulai untuk mulai provide kasih konten-konten yang lebih bisa ngajak kita untuk berpikir ya, untuk berdiskusi, berpikir kritis, atau juga mungkin sama-sama agree to disagree. Ini menurut gue ini juga penting banget di Indonesia nih. Kita belajar untuk ya udah gue setuju untuk tidak setuju dengan lu gitu. Tapi udah gue respect sama lu, bukan berarti kita habis itu jadi musuhan. Betul. Nah, itu kan yang sebenarnya harus lebih banyak di provide ya. Kalau nggak mau dimulai ya mau gimana? Kalau terlalu ngikutin market mulu. Gue juga selalu gini, gue juga sering ditanya gitu, kenapa lu milih podcast lebih juga topiknya kayak yang bukan untuk masyarakat pada umumnya gitu? Karena gue bilang udah yang kayak masyarakat pada umumnya itu udah terlalu banyak, dan gue pasti kalah karena kenapa? Kebanyakan yang ngisi dan yang bikin konten itu adalah public figure, artis, selebriti. Gue pasti kalah kalau gue bermain di situ. Iya. Bener. Lu mencari kolom lo sendiri, mencari audiens lo sendiri, betul. Iya, ya walaupun mungkin audiensnya nggak sebanyak mereka ya, tapi at least kayak lu bilang juga tadi, kalau nggak ada yang mau mulai cuman satu orang doang, ya kok kan at least kalau udah mulai muncul itu kan kalau itu jadi tren dan ternyata itu berhasil, it works, Iya. ya orang kan juga pasti akan mulai ngikutin kan. Gitu, betul. Gitu loh. Jadi apa ya? Gue percaya bahwa tiap-tiap kayak gue kan orang markom, balik lagi sebetulnya mahasiswa markom komunikasi. Gue percaya bahwa tiap-tiap produk, tiap-tiap brand itu punya audiens dan marketnya masing-masing gitu ya. Gue nggak masalah ketika media ingin menyajikan sesuatu yang ringan gitu. Banyak kok sekarang sebuah media yang kompeten gitu ya, yang apa namanya reliable dan segala macam, menyajikan konten-konten ringan feature gitu ya, dengan berbagai vertikalnya gitu ya, untuk berbagai kalangan. Lo bisa lihat di Instagram narasi TV itu kan konten-kontennya juga banyak yang serius, ada yang ringan juga gitu. Tirto di Instagram juga infografiknya kadang-kadang serius, kadang-kadang ringan gitu. It's fine gitu. Cuman emang lo harus punya apa ya? Punya rasa, punya sense bahwa konten yang ringan itu nggak berarti nyampah, gitu loh. Maksud gue. Betul. Gue inget dulu tabloid bola juga menyajikan banyak berita ringan, sesimpel perjalanan jurnalis-jurnalisnya ketika meliput sebuah event besar gitu, final Liga Champions katakanlah gitu kan. Itu kan sebenarnya berita perjalanan ringan sebuah jurnal gitu. Itu menarik juga gitu kan. Tapi lo membaca tertarik gitu. Dan kayak gitu-gitu loh maksud gue. Jadi tidak melulu harus berat ya, sebuah produk jurnalistik atau jurnalisme itu sendiri tidak harus selalu berat. Yang ringan juga bisa jadi feature, jadi trivia dan segala macam. Tinggal tergantung gimana kepekaan medianya atau editor atau wartawan di baliknya mengemas sebuah angle atau pemberitaan itu sendiri. Gitu. Nah, apakah ini juga yang membuat media yang namanya The Flanker? Iya, sebenarnya gue harus mengklarifikasi, gue bukan membuat ya. Lebih tepatnya gue kan kayak tadi lo bilang, gue co-founder, gue salah satu yang ikut mendirikan, tapi ide dasarnya sendiri bukan dari gue. Ide dasarnya itu dari teman gue bergas dan satu orang teman lagi gitu ya. Ketika gue kenal mereka ketika kerja di kantor media gue yang berikutnya di Kumparan. Dan pada suatu waktu di tahun 2020 mereka bilang, kita punya loh peluang buat bikin sebuah tulisan yang mungkin sekarang belum ada nih, belum banyak yang ngelakuin gitu. Dulu ada Pandit Football gitu, dan kita bisa ngeliat gimana seberapa suksesnya mereka gitu kan. Kita harus respect sama apa yang mereka lakukan gitu. Dan tapi sekarang belum banyak lagi yang melakukan gitu. Kita bisa melakukan ini sebetulnya, dan kesenangan kita untuk membahas sepak bola gitu ya dalam bentuk long form juga bisa teraplikasikan di sini gitu. Jadi kenapa nggak kita buat gitu.
Dan mulailah kami bertujuh itu ngerancang rencana bikin situs gitu. Dan ada salah satu teman kami yang kebetulan punya teknologinya, punya beberapa teman IT yang bersedia membantu gitu. Dan akhirnya di ujung 2020 itu kami launching The Flanker itu gitu. Gue suka sih dengan tulisan-tulisan yang ada di The Flanker ya, kayak tadi sebelum kita mulai tag recording nih. Karena gue itu salah satu yang menjawab kerinduan gue terhadap hilangnya tabloid bola. Ya. Itu gue rasa gimana ya? Kan kalau baca berita bola ya, kebanyakan itu kan adalah ya artikelnya misalnya pertandingan ini dimenangkan oleh siapa, skornya segini, isi beritanya paling ya yang nyetak gol, yang kena kartu kuning, ya paling gitu doang gitu isinya. Yang menurut gue adalah kalau kayak begitu kan lu nggak usah tulis kayak begitu, gue tinggal nonton review YouTube-nya barang 2 menit gue juga udah bisa mendapatkan semua jawaban itu gitu loh. So, kenapa gue harus baca tulisan lu? Iya kan? Sedangkan gue butuh lebih, apalagi kalau lu memang ini ya sebuah media ya, lu jurnalis ya, lu wartawan gitu. Gue butuh hal yang lebih gitu, yang bisa lu ulas, yang bisa lu gali dan dibagikan ke gue sebagai seorang pembaca. Ya, itu yang gue dapetin sih kayak yang hari ini. Tadi kan gue juga sempat udah mention ke lu yang bagaimana Real Madrid menjelma menjadi tim dengan counter attack paling mematikan di La Liga musim ini ya. Ya, di situ kan Twitter itu ya. Iya, di thread Twitter itu kan dibahas tuh. Kenapanya apa yang Ancelotti lakukan di Real Madrid sekarang dengan skuadnya yang boleh dibilang kan ya bintangnya udah pada menua, udah nggak ada yang superstar macam Cristiano Ronaldo lagi. Ada Gareth Bale tapi Gareth Bale lebih sibuk main golf. Dan udah malas, dan sepertinya udah malas main di Real Madrid. Tapi kan berhasil gitu kan. Ancelotti membuktikan Real Madrid di musim ini kan perkasa banget kan. Nah, itu gue bisa mendapatkan insight yang menurut gue nggak bisa dapetin itu di media lain. Iya. Jadi sebenarnya sesimpel kayak lo bikin podcast ini gitu. Kita pengen bikin media ini nyari audiensnya yang kayak gimana gitu kan. Kolam sebelah udah terlalu rame, ya udah kita bikin kolam kita sendiri, kita ngejaring ikan-ikan kita sendiri gitu, ngejaring pembaca kita sendiri yang mungkin sama-sama suka dengan tulisan semacam long form, ada bahasan soal taktik, bahasan soal kultur, soal budaya, soal sejarah gitu kan, dicampur jadi satu, yang mana tulisan taktiknya juga nggak cuma sekedar menceritain data tapi juga menceritain profil si pemain atau si sebuah tim itu gitu. Dan alhamdulillah ternyata responsnya sejauh ini bagus ya. Udah mau masuk tahun kedua nih kita di kan udah di 2021 kemarin 1 tahun. Alhamdulillah responsnya positif dan rame juga, ternyata yang suka tulisan seperti itu banyak. Jadi gue berterima kasih juga kepada para pembacanya The Flanker gitu. Dan kami senang gitu bahwa apa yang kami lakukan ini mendapatkan apresiasi gitu, walaupun ini belum menjadi belum menjadi target akhir kami gitu. Kami masih pengen mengembangkan Flanker menjadi lebih besar lagi, dan kalau bisa ini kan sekarang masing-masing personel The Flanker tuh masih punya daily job kan. Jadi di sela-sela daily job kita menulis tulisan-tulisan yang tersaji di The Flanker dan di newsletter kami The Short Story. Jadi itu kita juga bikin tahun kemarin. Lo bisa ketraktir gitu ya, bayar 20.000 dan itu bakal nerima newsletter dari kami seumur hidup gitu, tanpa harus berlangganan tiap bulan gitu, cukup bayar 1 kali 20.000 bakal nerima newsletter tiap Senin sama Jumat gitu. Responsnya juga lumayan rame gitu, dan ya karena itu kami berterima kasih dan kami senang alhamdulillah bahwa ternyata apa yang kami lakukan ini mendapatkan apresiasi gitu. Tentu saja gue sebagai orang yang pernah kerja di media gitu ya, di Detik dan Kumparan, gue tidak pernah berniat untuk mengecilkan kerja-kerja teman-teman wartawan yang ada di media online mainstream gitu kan. Karena gue tahu apa yang mereka lakukan itu kerja keras banget gitu. Even harus duduk di kantor mencari berita itu, mereka cukup punya cukup punya kayak semacam tekanan tersendiri mungkin ya. Ada pressure-nya dari atasan juga segala macam tuh ya. Gue tidak akan pernah disrespecting mereka gitu ya. Gue tetap hormat sama mereka. Yang gue lakukan adalah cuma menambah dimensi baru gitu. Gue dan teman-teman gue di Flanker lakukan adalah menambah dimensi baru dari sebuah perkontenan sepak bola gitu loh. Menurut gue mungkin lo masih bisa, kayak tadi gue bilang, berita hardnews itu masih penting.
tinggal gimana cara menyajiinnya aja gitu. Yang gue dan teman-teman gue yang lakukan adalah cuma menambah dimensi baru. Ya udah lu main di situ, gue main di sini gitu. Kita sama-sama loh di konten sepak bola dan segala macam gitu. Gue cuma nambah dimensi baru itu, dan kebetulan kan kalau ngomongin perkontenan sepak bola tidak harus melulu lo ke situs baca berita gitu. Di YouTube lu lihat Tifo Football itu, channelnya Tifo Football udah menjelaskan taktik dengan enak, dengan grafik yang bagus banget gitu kan. Kan tidak harus baca berita itu. Lo harus bisa ke YouTube. Lo sekarang juga udah punya banyak media yang main di media sosial dan ngasih insight-insight yang beragam gitu. Jadi gue dan Flanker itu mainnya di situ gitu. Apakah media mainstream masih penting? Menurut gue masih penting gitu. Kan yang paling gampang bersinggungan dengan massa kan media mainstream gitu. Iya. Makanya kemudian gue masih berharap bahwa media mainstream itu thriving dengan tujuan bahwa lo bisa menyajikan sebuah berita yang bagus dan orang-orang terbiasa gitu dengan berita bagus. Dengan begitu ekosistem bisa terperbaiki dengan sendirinya gitu. Betul. Setuju sih gue. Nah, lu juga selain nulis kan lu juga sekarang jadi podcaster ya di Box to Box Bola. Lu juga writer juga, lu juga bikin skrip, bikin konten juga di sana kan. Lalu ceritanya gimana bisa sampai akhirnya join Box to Box? Jadi gue kelar gitu di Kumparan 2020 dan kemudian gue freelance sampai kemudian gue ditawarin sama temen gue Dex, head of content gue, dan salah satu podcaster, salah satu editor juga di Box to Box Bola, sama Rana yang sekarang jadi CEO-nya Box to Box. Ya lu kan udah lama nih kenal sama kita, ya udah lu tertarik nggak bergabung buat jadi podcaster dan juga sebagai writer editor gitu. Dan kebetulan waktu itu Dex lagi butuh tambahan tenaga, dan karena gue seneng gitu ya sama gayanya Box to Box itu, ya udah akhirnya gue bergabung. Sesederhana itu sebetulnya gitu. Dan tentu saja ranah podcast itu ranah yang baru ya buat gue kan, karena biasanya gue outputnya itu tulisan gitu kan di situs, even di Flanker pun di situs gitu kan. Ini outputnya adalah pembicaraan di dalam bentuk audio gitu. Nah itu gue belajar juga tuh gimana caranya menjaga percakapan dan segala macam. Jadi yang gue lakukan adalah ketika misalkan gue lagi nyetir, biasanya kan gue nyetir tuh dengerin musik kan, gue pasang Bluetooth, terus kemudian gue setel Spotify gitu kan, gue setel playlist gue. Nah ketika gue udah mulai rutin gitu ya, jadi podcaster gitu, udah gabung sama Box to Box, yang gue lakukan adalah gue nyetar radio gitu. Sambil nyetir gue sambil nyerap gitu. Orang tuh bercakap-cakap kayak gimana sih sebetulnya gitu. Walaupun ada perbedaan ya antara gaya radio dan gaya podcast itu ada beda. Cuman sebagai gue yang cukup awam tuh, gue belajar gitu gimana cara nyerap orang bercakap-cakap tuh seperti apa gitu. Ketika kuping gue mulai terbiasa dengan cara orang bercakap-cakap, gue merasa bahwa gue makin lancar ketika ngomong di podcast gitu. Dan tentu saja gue punya tanggung jawab nulis skrip buat podcast, dan itu kan caranya beda ya dengan dengan nulis artikel gitu ya, atau nulis berita. Itu beneran kayak bahan-bahan yang bisa kita bahas ini insight-nya bla 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 bla, datanya apa aja, statistiknya apa aja gitu. Dan itu kita tektokan sama hostnya biasanya kayak gitu. Iya. Gue tuh kan dengerin podcast tuh udah sebenarnya zaman sebelum podcast itu lagi yang kayak sekarang kan udah rame ya, orang mulai sejak 2020 orang berlomba-lomba juga pengen bikin podcast. Gue udah dengerin podcast tuh dari zaman ya, pas Joe Rogan masih ada di YouTube. Iya. Joe Rogan masih ada di YouTube, belum eksklusif Spotify ya. Gue tuh juga sering nonton, sering dengerin dia kan. Lu kalau lihat Joe Rogan itu kan kalau satu episode bisa sampai 3 jam ya. Iya. Bisa lama banget, dia bisa maintain percakapan conversation sama guestnya itu bisa lama banget. Gue liatin dia tuh gimana gitu. Ya, gue tahu dia pasti riset kan sama terhadap guestnya kan. Kalau nggak mungkin dia bisa punya topik obrolan sebanyak itu. Tapi yang gue lihat dari dia adalah ya dia berusaha menempatkan diri dia bukan sebagai seorang interviewer sih, bukan sebagai orang yang interview, sebagai seorang teman yang lagi membuka obrolan aja. Makanya yang dia ajak ngobrol ya udah akhirnya jadi santai juga, vibe-nya juga sambil ya kayak lu di coffee shop lah. Iya. Walaupun Joe Rogan gue lihat dia punya kontroversi juga kan sebetulnya, banyak yang tidak suka cara dia membawakan acara dan segala macam.
Iya, tapi di Iya, situ gue belajar gitu. Gue lihat dia, oh ternyata bisa ya membangun percakapan, lu menggali orang. Ya kan tadi kan kita tadi sempat singgung tentang rapor. Lalu bagaimana kalau topiknya di satu obrolan ini udah mulai habis, kita bagaimana istilahnya tuh kalau di podcast tuh di audio tuh namanya segue. Kita pindah ke topik yang lain, yang kita coba biar obrolannya tuh terus lanjut. Ya di situ gue juga ya akhirnya oh gini tuh caranya. Ternyata beda ya dengan lu talk show di TV ya. Talk show di TV kan Iya, itu iya, iya. approach-nya beda Terapi. lagi. Iya, beda lagi tuh. Nah, apalagi kalau kayak gini kan unscript ya. Kita kan nggak pakai script nih, bro. Betul, Iya betul, kan. betul, betul. Tapi ya kita ternyata bisa gitu. Ada caranya yang bisa dilakukan. Dan itu gue juga belajar banyak juga dari dia di situ dan juga beberapa podcaster-podcaster lain lah yang ini. Nah, tapi yang gue lihat kalau di box to box bola juga memang sebenarnya basically walaupun lu juga ada bahan, lu ada statistik, lu ada data, tapi basically sebenarnya lu orang ini kan ngobrol juga kan, bro. Betul, betul, betul. Jadi skrip itu cuma jadi kayak semacam koridor gitu. Habis bahas ini, kalau mau bahas ini catatannya ini, kalau mau bahas ini catatannya ini, datanya ini, statistiknya segala macam gitu. Jadi buat bahan obrolan sebetulnya skrip itu. Tapi gimana obrolan mengalir itu ada yang namanya host. Dan host kalau misalkan di basket itu kan point guard gitu kan. Kalau di sepak bola playmaker gitu. Dia yang playmaking. Dia ngebawa arah percakapan ini kemana, gue bakal nanya ini ke siapa, dan dia yang reading the room. Wah, ini kayak pembahasannya lagi menarik nih, lagi tektokannya lagi asik. Gue stay di sini dulu deh, jangan pindah ke bahasan lain. Dan mungkin gue akan nambah pertanyaan ini. Kayak gitu loh. So, sebuah podcast bakal lebih menarik kalau punya host yang cerdas menurut gue. Sama kayak sebuah tim basket atau tim bola, kalau lo punya point guard atau playmaker jago kan, ya biasanya kan kelihatan lebih enak lah mainnya gitu. Bener-bener lebih rapi, lebih enak dilihat ya. Betul. Nah, kalau lu nih kan gue juga sering dengerin nih ya box to box bola ya. Lu gimana sih rasanya kalau ketika lu lagi podcast, lu ngelihat atau lu ngedengerin jokes-nya dari Dex tuh yang kadang-kadang garing gitu? Gue tuh temenan sama Dex sebetulnya udah lebih lama dari gue kenal dia di di box to box gitu kan, karena kan dulu gue detik kerja sama Pandit dan dia di Pandit gitu kan, jadi jokesnya Dex itu sudah terbiasa gue dapat gitu. Dia dulu bahkan ketika nulis di Pandit dan Pandit ngirim tulisan ke Detik gitu kan, gue yang ngedit kan, gue yang bertanggung jawab. Jadi dulu Detik tuh punya, dan masih ada sekarang, Detik Sport masih ada sekarang, namanya About the Game. Itu sekitar kapan ya sampai gue cabut dari Detik itu gue yang ngampu gitu ya, dan gue sering ngeditin tulisan dari kiriman Padit, dan itu ada juga di tulis Dex, dan itu dia suka gitu nyempilin jokes di tengah tulisan tuh suka. Jadi gue udah tahu itu gitu, tapi bahkan setelah bertahun-tahun kenal itu, ketika dia ngelempar jokes di tengah itu kayak ya gitu ya oke gitu. Ya gue udah terbiasa, cuman tetap aja gitu. Tapi kadang-kadang kayak misalkan capek sendiri gitu, dan itu sebenarnya bukan gimmick gitu, dan kalau lo kenal Dex, dia biasa di percakapan sehari-hari di grup kerjaan gitu ya, dia ngelempar jokes kayak gitu. Jokes bapak-bapak itu. Jokes bapak-bapak gitu. Jatan humor sebenarnya. Iya. Ya kadang-kadang gue suka dengerin kan, ini apa sih kok kering banget. Ya gitulah. Jadi si Firzi itu kan juga pernah kan, Firzi udah cukup sering lah, salah sering diajak ke box bola. Ketika pandemi pertama kali berkecamuk gitu, kita kan rekaman masing-masing lewat Zoom gini nih, lewat di rumah masing-masing. Ketika itu Dex udah suka ngelempar jokes garingnya, dan ya Firzi masih biasa aja gitu kan. Ketika kemudian ketemu langsung, yang ternyata kalau ketemu langsung beda ya, rasanya lebih ngeselin gitu kerjanya, dia bilang kayak gitu. Karena kalau berinteraksi langsung kan, dinamikanya beda begitu dengan ngobrol di Zoom gitu. Iya, benar-benar emosinya beda, vibe-nya beda. Iya, benar-benar. Setuju gue. Nah, berarti lu juga berapa kali pernah sama Coach Justin juga kan? Pernah beberapa kali gue tandem, dan di beberapa kesempatan itu gue sebenarnya ngobrol enak sama dia, dan gue nggak tahu ya, terlepas dari mungkin banyak orang yang bilang dia segala macam pandangannya miring, menurut gue dia orang yang asik kok menurut gue.
Gue kan ketemu dia nggak cuma di podcast doang gitu. Ketika podcast kelar, yuk temenin ngerokok yuk, gitu kan, yuk turun dulu yuk, gitu kan, segala macam, ngobrol-ngobrol gitu, dan orangnya cerdas, asik gitu, dan gue tidak punya masalah dengan dia. Terlepas mungkin kalau di podcast gue tidak setuju gitu dengan pendapatnya dia, segala macam. Gitu. Tapi di luar itu orangnya menurut gue asik gitu. Orang yang cukup punya pengetahuan luas lah, dan nggak cuma bola gitu. Lo ngomongin usaha sama dia juga bisa. Gitu, ya terlepas dari apa yang dia tampilkan di sosial media atau di platformnya dia ya. Iya. Dan dia orangnya, setahu gue ya, dari yang gue dengar dari orang yang dekat dan sering berbincang dengan dia juga, orangnya cukup baik, cukup care sama temen. Lo apa kabar dan segala macam, suka nanya-nanya gitu di WhatsApp. Jadi beneran gitu, gue tidak terpengaruh dengan apa yang dia perlihatkan di depan kamera. Ya sometimes kan itu gimmick ya, karena ya suka nggak suka lu bermain di media, lu harus punya personality yang harus lu tampilin ke audience lu kan, ke orang-orang kan. Kalau lu biasa-biasa aja, lu yang nggak ada ciri khasnya, ya lu gampang dilupain sama orang. Ya begitulah. Tapi menurut gue emang karakternya ketika Brock ini keras. Dan mungkin itu nggak semua orang setuju sama gaya seperti itu, dan that's why kemudian banyak orang yang menganggap sebagai kontroversi. Dan tentu saja lo berhak untuk nggak setuju sama opininya dia, tapi kan kadang-kadang opini sama personal kan sesuatu yang bisa jadi beda gitu ya. Kalau lo kenal langsung dan lihat langsung, kayak oh mungkin pandangan lo bisa berubah gitu. Iya. Ya tapi dia itu semenjak kan gue juga kan banyak dengerin dia juga pas lagi zaman dia masih sering di box to box ya. Sekarang kan dia udah mulai banyak ini kan di channel mana-mana tuh. Ya tapi menurut gue sih memang bener sih kata lu. Biasanya tuh justru orang-orang yang terlihat dalam tanda kutip ngehe ya di media ya. Itu kalau kenal orang yang langsung tuh biasanya tuh beda banget sih. Iya. Dan sebenarnya kan kayak kita temenan lama gitu ya. Kita nggak ngomongin coach ya. Kita tahu teman kita misalkan punya personality tertentu gitu ya di media sosial, dan dia terkenal. Kadang-kadang lo kan sebagai teman dekatnya, lo gini banget biasa, gue tahu lu kagak galak ini aslinya gitu kan di pertemanan gitu. Itu kan sebenarnya hal yang lumrah gitu loh. Hal sesuatu yang bisa lu bawa ketawa aja gitu. Iya benar. Jadi apa ya, menurut gue ya lumrah gitu, manusiawi. Dan kadang-kadang lu ada waktunya lu nggak bersikap reaktif terlalu cepat gitu loh, maksudnya ketika menghadapi sebuah keadaan gitu. Benar. Tapi kan orang di sini kan gampang kemakan kan. Justru kalau kemakan menurut gue berarti sukses. Apa yang dia udah planning, apa yang dia branding berarti sukses. Karena banyak orang kemakan. Iya, balik lagi sebenarnya reaksi reaktif itu manusiawi gitu ya. Yang bisa grab itu adalah ketika lo mungkin agak composure lo ya, agak nahan diri gitu. Ketika gue annoyed sama suatu isu gitu ya, gue bisa aja bersikap reaktif gitu. Gue pernah beberapa kali ngomentarin isu politik gitu misalkan di Twitter gue gitu kan, karena gue nggak suka sama sesuatu, dan itu gue terlihat sangat reaktif gitu. Tapi kan ya balik lagi gitu, ya what do you expect ketika ada sesuatu yang kebijakan nggak penting gitu istilahnya, ya lu mengharapkan reaksi apa gitu. Tapi ya gue harus mengakui bahwa gue itu reaktif gitu, dan ketika ada orang reaktif di internet, gue merasa bahwa ya itu sebenarnya manusiawi, tapi mungkin lo bisa ngerem juga. Dan gue bisa bilang gitu juga ke gue, ya Ros lo harusnya bisa sedikit ngerem, tapi ya udahlah gitu. Iya. Karena kadang-kadang kalau ada berita atau misalnya ada kejadian apa gitu kan, memang sih benar kecenderungannya ada. Gue juga gitu sih. Gue kadang-kadang gue pengen komen nih, gue pengen reply nih. Tapi pas kadang mungkin ini gue juga udah berusaha melatih ini juga. Kadang pas lagi gue ngetik udah panjang nih. Tapi kayaknya nggak worth it deh kayaknya. Iya, kayak nggak worth it. Kayaknya kalau sampai gue post, gue share ini kayak gue bakal goblok banget deh gue share ini. Udah akhirnya gue delete, gue hapus. Tuh kadang-kadang misalnya udah sempet ke post sama gue nih, setelah gue baca lagi, oke, this is stupid. Oke, gue delete aja mendingan. Iya benar, itu remnya ada di diri kita juga gitu kan. Kayaknya nggak worth it, ya udahlah nggak usah jangan. Iya. Ya seru sih Ros. Gue ngelihat lu sebagai seseorang yang memang suka sama sepak bola, lu akhirnya terjun di dunia bola juga ya, walaupun nggak langsung jadi
nggak jadi pemain bolanya atau mungkin di klub bola atau di tim bola, tapi kan lu masih berhubungan dengan bola ya. Bola, betul Dan betul. sesuai dengan orang sering ngomong dulu kan passion atau whatever itu, tapi ya lu Hmm, ngerjain sesuai dengan apa yang lu suka, ya this is hmm. your passion kan, dan lu jadinya Ya enjoy kan benar-benar. ngejalanin ya Betul kan. betul betul. Dan gue sebenarnya kan dulu juga juga ini main bola kan. Mm-mm. Walaupun skill gue nggak sebegitunya gitu, tapi jadi gue cukup senang sih ketika akhirnya gue dapet kerjaan di sepak bola. Walaupun Mm-mm. walaupun ya yang ketika gue jadi jurnalis bola, gue ngumpul sama temen gue gitu ya. Kadang-kadang mereka suka nanyain gitu, ini menurut lo bakal siapa yang menang? Menurut lo rumor ini gimana gitu? Itu agak bikin muak karena gue udah Mm. semingguan gitu ya Mm-mm. kerja soal bola. Ketika gue ketemu teman-teman gue berharap kita ngobrol yang lain terus mereka malah nanya Mm. gue soal sepak bola. Kayak, men, ini kerjaan gue dan lo ngebawa kerjaan gue ke ke ranah pertemanan ini ketika kita Mm. lagi santai-santai gitu kan? Ya agak menyebalkan, cuman ya udah gue ceritain. Kan? Kali ini mereka bakal ngebahas dan ya gimana lo kerjaan lo hobi-hobi kita gitu kan, hobi-hobi Mm. omongan kita ya, jadi ya resiko lo dia mereka bilang. Iya, iya, benar-benar. Oke, ini terakhir nih sebelum gue Hmm, close, karena lu penggemar hmm. Manchester United, gue pengen nanya pendapat lu. Manchester United sekarang bakal bisa survive gak? Survive apa nih? Ya survive melewati musim ini, at least dapet trofi atau setidaknya Eh, enggak. Sekarang ini kan ancur-ancuran ya, betul. main juga nggak jelas, gegen Hmm, pressing jadi orang sering jadi ngeledekin gegen depressing, jadi hmm, 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 hmm. Gue so gue gue what gue do you udah think? sering bilang ya, jadi gue udah sering bilang juga mungkin ya di podcast, Hmm, the first thing Man United harus lakukan adalah ngebenahin badan dulu. Ketika lo sakit kan lo hmm, tidak mungkin, hal yang pertama lo lakukan adalah lo beli pakaian mewah, pakai gincu dan segala macam biar hmm, lo hmm, terlihat keren gitu. Lo harus benahin badan, lo minum obat gitu kan. Nah, hmm, Man United itu harus minum obat dulu. Jadi untuk mengharapkan Man United apa namanya meraih trofi musim ini, gue tidak melihat itu. Gue bahkan melihat sebetulnya mereka bisa miss Liga Champions musim depan, tapi gua merasa bahwa kalau misalkan itu miss ya itu kecewa, tapi nggak apa-apa juga asal lo bebenah di situ, hmm, ngebenahin squad dan segala macam gitu ya. hmm, Kan squadnya nggak balance nih. hmm, Kemarin gue lihat orang-orang ngeritik Rangnick, lo udah tahu gegen pressing lo intensitasnya menurun, kenapa lo masih mainin Matic yang udah 30-an hmm, dan kelihatan banget udah kelelahan gitu. Iya, kalau gue jadi Rangnick, gue kalau misalkan apa namanya ngelihat ke bench, siapa lagi yang gue bisa jadiin CM jadi pivot gitu. Donny van de Beek gitu. Donny van de Beek kan aslinya hmm, bukan hmm, DM gitu. hmm, Even di hmm. Ajax dia lebih rapat sama nomor 10 gitu Iya, kan. iya, hmm, TikTokan sama pemain lini depan gitu. Jadi skuadnya emang nggak balance gitu. Bahkan untuk mencari solusi ketika mereka berada di dalam keadaan terjepit itu susah gitu dalam sebuah pertandingan. Jadi hmm, hmm, benerin itu dulu deh sebenarnya sebelum ngomongin trofi menurut gue ya. hmm. Iya, iya. Dan ternyata ya gue juga baru lihat ya, ternyata pemain-pemain MU itu sekarang ini pada lembek-lembek ya. Maksud gue ya kayak ini kan berita terakhir, mereka nggak mau latihan alanya Ralf Rangnick itu kan. Iya, iya, iya. Oh my God, lu pemain profesional, lu nggak Iya, mau berlatih. walau iya itu ada banyak berita kayak gitu dan gue cukup Hmm, percaya mungkin buying Rangnick's idea itu nggak gampang gitu ya, apalagi hmm, kan gayanya beda ya, pressing intense 90 menit gitu kan. hmm, hmm, Eh tapi melihat apa yang terjadi lawan Aston Villa gitu ya, 2-2, gue ngeliat 60 menit pertama cukup dominan, intensitas pressingnya ada, itu kan berarti hmm, sebenarnya pemain perlahan-lahan mulai menerima hmm, idenya Rangnick hmm, hmm, gitu. Yang jadi PR adalah ketika intensitas pressing itu menurun, apa yang harus Man United lakukan? Yang menurut gua hmm, formasinya diubah gitu. Mungkin jadi 4-4-2 berlian, lebih compact ketika pemain udah kelelahan. Jadi lo bertahan ketika menghadapi bola udah bukan pakai pressing lagi, tapi dengan kompaksi, kerapatan hmm, antar pemain gitu. hmm, hmm. Kalau gue lihat yang lagi lawan Aston Villa kemarin, ternyata ketika Ronaldo nggak ada, Bruno Fernandes baru bisa kelihatan nih. Iya, sebenarnya kan ketika zamannya Solskjaer di mana Bruno gol dan asisnya itu luar biasa, itu kan dia Hmm, memanfaatkan pergerakan cair pemain-pemain di lini depan gitu kan. hmm, hmm, Para pemain di lini depannya punya kecepatan, punya kelincahan, bisa narik back ketika ada ruang kebuka, Bruno masuk dan segala macam dan punya hmm, ruang buat nembak gitu. Itu yang menjadi kekuatan Bruno di eranya Solskjaer gitu. Nah, ketika mungkin lini depannya lebih cair, itu yang menurut gua hmm. bisa bisa kelihatan gitu kemampuannya Bruno gitu. Hmm.
Jadi bisa dibilang sebenarnya adanya Cristiano Ronaldo justru menghambat ini dong, Iya, potensinya dia. Cristiano Ronaldo menurut gua clutch player ya. Hmm. Lu nggak bisa ngebantah dia masih apa namanya kalau punya peluang gitu ya. Hmm. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik sama dia. Finishingnya masih oke banget gitu. Hmm. Bahkan berulang kali jadi apa namanya penyelamannya Man United dengan gol-gol penting di game akhir nyamain kedudukan atau bahkan ngasih kemenangan gitu. Hmm. Cuman ya ada pro ada kontra, ada positif ada negatif gitu kan. Negatifnya ya mungkin lini depannya nggak terlalu cair karena ada Ronaldo gitu. Karena ada satu titik vokal nih, ada satu titik fokus di depan gitu. Yang mana gue anggap ya, ini analisis gue aja, analisis pribadi. Ketika mereka mendatangkan Jadon Sancho gitu ya di awal musim itu kan waktu itu belum ada berita Ronaldo bakal ke Man United. Itu ada kemungkinan Solskjaer pengen lini depannya tuh semuanya cepet tuh. Bruno yang lincah masuk dari second line, ada Rashford, ada Greenwood, ada Cavani yang juga off the ball-nya bagus gitu kan. Dia pengen lini depannya berarti kan cair gitu. Tanpa ada satu titik vokal tertentu gitu, tanpa ada satu titik fokus tertentu dan semuanya bisa berkontribusi di situ gitu. Ketika Ronaldo itu masuk, gue nggak bisa itu kemudian ngubah dinamika lini depan dan ngubah gimana cara lini depan mereka bermain. Menurut gue kayak begitu. Iya. Gue jadi ingat kemarin Bung Wesley ngomong gini. Datangnya Ronaldo ke MU itu seperti durian jatuh, tapi durian jatuhnya ke kepala Ole. Iya, bener. Apa ya? Ya kayak gue bilang gitu ada sisi positif negatif karena lo nggak bisa nyoret Ronaldo gitu aja udah habis segala macam enggak kok dia masih fisiknya masih kuat masih bisa jadi clutch player gitu. Cuman dinamika lini depan dan gimana taktik bekerja itu mau nggak mau emang jadi berubah dengan kedatangan dia. Lihat yang mungkin dulu mainnya kayak begitu ketika dia datang ya harus berubah semuanya gitu. Dan sebenarnya kan tricky kan ketika dia datang gitu nggak lucu kalau misalnya Man United legendanya itu tiba-tiba pindah ke Manchester City dan terus kemudian main buat Pep Guardiola gitu kan. Itu pukulan telak mental gitu emang jadi sebuah situasi yang sulit buat Man United waktu itu gitu. Tapi ya lo harus menerima gitu. Kebutuhan Man United sebenarnya lebih butuh seorang DM ketimbang Ronaldo di awal musim ini menurut gue ya. Dan gue masih berpendapat kayak gitu. Ronaldo nggak datang bisa jadi lo masih bisa mengandalkan beberapa lini depan yang lain. Tapi lo lihat gimana Man United tuh kalau misalkan dihajar sama serangan balik tuh jelek banget gitu. Nggak ada DM yang benar-benar mumpuni. Fred sama McTominay itu bukan DM kan, central midfielder kan bahkan mereka kan bahkan kadang-kadang sama Rangnick juga dipakainya buat pressing gitu ya off the ball ketika mereka tidak menguasai bola gitu. Mereka bukan pivot, bukan DM, bukan holding midfielder yang bisa biasa patroli di depan lini belakang buat ngelapis pertahanan gitu. Iya. Ya tapi mudah-mudahan lah ya nanti setelah ini gue nggak tahu sih, cuma sebenarnya gue juga dulu sempet ngefans sama MU pas zamannya David Beckham, tapi ngelihat MU sekarang kayak begini ya akhirnya jadi tim lawak aja kan. Gue mengakui kok emang lagi mediocre, makanya penting jangan ngomongin trofi dulu, mikirin gimana cara ngebenahin tim gitu sih menurutku. Iya, benar-benar exactly. Gila, gue di FPL musim ini aja gue jadi jarang banget pasang pemain MU. Dulu setidaknya gue masih ada Bruno Fernandes. Bener. Walaupun gue nggak main FPL ya. Gue berkali-kali diajak Virgi, gue bilang gue gak mau. Gue gak peka sama deadline. Lewat dulu gue main. Iya, apalagi musim ini sering banget pertandingan tunda. Di cancel. Gue udah nyusun. Wah, pokoknya ini nih ya buat minggu ini ya, buat week ini. Anjir, ini di cancel. Aduh, itu tuh beberapa jam gitu sebelum pertandingan gitu. Iya. Itu kan yang bikin semua plan lu jadi berantakan kan di minggu itu kan. Iya, benar. Ya, kayak yang di minggu ini nih, yang pas lagi kita recording ini kan harusnya ada beberapa tim main 2 kali kan. Salah satunya adalah Tottenham Hotspur yang harusnya lawan Arsenal, habis itu lawan Leicester City. Di cancel last minute, gue udah masukin 3 pemain Spurs, Harry Kane, Lucas Moura, sama Davinson Sanchez. Gue pikir main 2 kali nih, wah gue bisa panen poin nih. Kapten udah gue kasih Harry Kane. Ya sama aja bohong, cuma main sekali. Iya, emang. Ketepu gue sama Premier League-nya. But anyway ya,
bro. Gua seneng ngobrol sama lu. Sama. Ini dari obrolan lu ini juga membuktikan kalau lu memang jurnalis yang keren banget. Lu ketika membahas MU, lu bisa kasih juga point of view, lu bisa kasih insight yang jauh lebih deep yang nggak cuma hanya bilang, oh ya MU tuh punya Ronaldo gini 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 gini. Ya, tapi lu membuktikan memang lu punya banyak data, lu banyak baca, lu emang ya dengan tulisan-tulisan lu memang membuktikan kalau ya you are good journalist. dan Terima kasih. dan gua it's an honor for me bisa ngobrol sama lu. Itu. Oke lah, gue close dulu lah ya untuk Talk to Talk podcast episode kali ini karena ini udah 1 jam lebih ternyata kita ngobrol hampir 1,5 jam malah sebenarnya. Udah ngobrol lama. Gue Andri dan Rosi Vinsa mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.